In November, heavy rain fell for hours in Balambayan, a quiet sub-district in Agam Regency, West Sumatra. What began as an ordinary afternoon slowly turned into a disaster that would change many lives forever. Dari paginya kebetulan hujan memang nggak berhenti-berhenti. Itu lewat dari jam 5 posisinya terdengar suara gemuruh. Dengan suara gemuruh itu udah bercampur seperti suara gempa juga ada, entah itu suara angin juga ada, tapi yang nggak jelas itu suara apa. That afternoon, the rain did not stop. At first, no one realized the danger was approaching. Waktu itu kan sore, kami duduk-duduk sama mak, saudara Uni berdua kan, barampe kami duduk di teras rumah yang kuning itu kan. Jadi pas duduk tuh tadanga baca baduk lah bunyinya, jadi kayak ayah gadang banjir yolo kan di situ ulu ayah kan mencari kami jalan keluar ke jalan kan jalan raya, jalan kami ke Sebarang. Saya lihat kamu dia indah doa nampak apa-apa doh. Tahu-tahunya nak beberapa menit saya sudah itu kan nampaklah tiang listrik di situ yang di rumah coklat tuh. Nampak tumbang-tumbang batang kayu. Kami lari ke si kota kan, mak tinggal kan, nama ibu kan lansia kan. Tuh panggil mak balik kan, mak capek lah mak lari, kamu awak lari, yuklah ke Kampung Pinang nama kampung tuh kan. Tujuan kami lari ke situ. Pasti bodi siko, tak tahu lah langsung kami hanyut sama mak. Mak langsung takut lu lagi kok. The sound was unfamiliar, not quite an earthquake, not just wind. It was water, moving fast from the mountains above. Posisinya rumah kita kan, ini rumah semua di sini kan, jadi posisi rumah kita di belakang. Jadi pas ada suara gemuruh, suami teriak, disuruh keluar kan. Kita ngelihat ke atasnya, seperti ada yang berputar-putar, pohon-pohon kayu dari arah sana tuh. Dari arah sana tuh, seperti ada yang muter, ada yang meredup. Itu apa yang terjadi di atas, saya tanya itu kan. Belum sempat ada yang jawab, itu kakak ipar saya lari ke belakang, teriak, katanya air, katanya gitu. Within minutes, the flood reached the village, carrying mud, trees, and electricity poles along its path. When the flood hits, there was no time to think. People ran in different directions, trying to save themselves and the ones they loved. Saya udah panik di situ. Kalau air, otomatis kan itu gede banget airnya, saya pikir kan. Posisinya kita pas lari keluar itu di teras yang lagi dibersihin itu, Kak. Lagi dibersihin itu, saya lari ke samping, pas antara rumah yang satu lagi itu, saya berhenti di situ, ingat kalau anak saya masih di dalam. In the chaos, families were separated. Some never meet again. Nah, arah pohon yang ada sekarang tuh, Kak, saya sempat berpegangan di pohon pinang itu. Nah, saya pegangan belum sempat menggenggam tangan seperti ini, air sudah datang. Itu langsung hanyut. Posisi anak saya yang perempuan yang meninggal itu saya berpisahnya di antara rumah yang dua ini. Saya berpisahnya di situ. Ya beliau ternyata nggak selamat. Even in the middle of destruction, people did not think of themselves. Those who survived became rescuers for others. Allahu Akbar, saya bilang gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya saya lihat kakak saya yang di atas saya tuh bangun di situ kan. Saya peluk, ini udah nggak punya pakaian, pakaiannya udah robek-robek semua. Kebetulan waktu itu saya masih pakai mukena. Nah, bawahan mukena itu saya buka, saya kasih ke kakak kan, untuk nutupin badannya. Kemudian nggak lama habis itu ada lagi yang tak tolong di bawahnya. Saya lari ke bawah. Itu ternyata tetangga saya yang rumahnya yang ini nih, yang hancur ini. Saya angkat, saya tanya, masih bisa jalan? Masih, katanya gitu. Ya udah saya bawa ke tempat yang agak tinggi. Posisinya di situ ada rumah-rumah sawah ya, yang nggak kena. Habis itu kita kumpul di situ. Kemudian ada lagi tuh, habis itu kakak saya yang tadi tuh ngelihat ke arah sana tuh ada anak kecil. Saya lari ke tengah itu, saya berenang di lumpur yang dalam itu, saya berenang. Saya ambil tuh anak kecilnya itu, ternyata itu salah satu santri saya. This is not only a story about flood, it is a story of survival and the strength of people who refuse to give up. Saya bawa keluar, nah pas sampai dari tengah itu Kak, sampai keluar sini, posisi ya rumahnya Bu Ratna tadi terdampar, itu cukup lama, hampir setengah jam kita keluar, berusaha keluar. Di antara
apa material yang ada, kayu-kayu yang besar-besar kayak gini. Itu kita arahin, yang tadi ada 4 orang kita di situ, 5 sama anak kecil itu. Anak kecil tetap saya pegang, saya papa terus sampai di tempatnya Bu Ratna tadi, saya titip di situ. Covered in mud, injured, exhausted, they kept moving, holding on strangers, neighbors, and children because stopping was not an option. Sekitar jam 11 malam kalau tidak salah baru kami bisa dibantu orang. Ibu jam 2 malam. Itu kami tidak tahu apa yang terjadi, tidak sampai sempat lari ke psikopas, di posisinya. Diam tagak, tidak tahu, cuman dingin kan banyak kasia yang di Kapalo, di Mului, dapet air masuk ke rumah warga yang rusak, yang tidak masuk air itu kan dapet air galon, saparampe galon, dicuci muka, minum setengah galeh lah. Ibu cuci muka orang tua ibu masih hidup, masih selamat, itu pikiran ibu masih ada mama bisa mengecek jenyo. When the night fell, the situation became even more dangerous. There was no electricity, no street lights, no clear access for help to arrive. Many areas remain unreachable. Until late at night, people waited in fear, cold, and in silence. Saya pas malam itu ngelihat ke sini nggak bisa ngelihat lagi karena udah gelap, listrik mati kan, nggak ada penerangan. Yang dilihat malam tuh senter yang orang yang bisa masuk, akses yang berani masuk itu pakai senter HP, entah senter yang kecil-kecil itu nyari kalau masih ada sumber-sumber suara yang minta tolong. Tapi kalau dalam keadaan yang lumpurnya dalam itu enggak berani mereka masukkan. Nah itu yang banyak korban yang karena malam itu enggak bisa diakses ke dalamnya. Days after the flood, help slowly arrived from volunteers, local communities, and humanitarian organizations. Ini adalah hari ke-15 saya di Sumatera ya, tepatnya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kita mensupport banyak posko-posko yang ada di Kabupaten Agam ini. Kita ada support dari kebutuhan pokok ya. Kita ada sembako, kemudian kita memberikan alat masak ya, kompor segala macam. Kemudian ada kebutuhan-kebutuhan dasar seperti selimut, tikar, kasur, dan lain-lain gitu. Reaching survivors was not easy. Roads were blocked. Vehicles could not pass. Aid had to be carried by hand. Jadi ya bekerja sama kalau dengan warga sini. Nah kita kan nggak mungkin terpuruk terus di sini kan. Kalau untuk bencana ini kan nggak bisa kita tolak ya. Harus kita terima. Ini mungkin jadi sejarah dalam hidup kita. Jadi momen tersendiri kalau yang seperti ini. The struggle was no longer just about survival. It was about living with loss and finding the strength to move forward. Kadang-kadang kalau ingat balik ke momentum waktu itu, ke keadaan seperti itu, rasanya nggak bisa bangkit Kak. Cuman kita kan nggak bisa. Hidup itu harus berlanjut Kak. Hidup itu kita harus bilang kita yang bertahan ini harus kuat, harus bisa. Mau dipindahkan kami ke UNTAP tuh hunian tetap. Kalau bisa masih di kampung kami gitu. Yo biar dimanapun Bu, namanya kampung kan. Kalau di kampung orang kami tidak mungkin selamanya Bu. Nanti ke depannya kampung kita mau diapain. Biar dimanapun enak juga kita di kampung kita. Kita semua di kampung itu kayak udah saudara Bu. Kayak ingin juga kami dipisahkan. Apapun susah senangnya kita di kampung, lebih enak kita di rumah. In evacuation shelters, they talked, they shared stories, and slowly they began to heal together. In Balambayan, resilience lives in the people, in their solidarity, in their faith, and in their determination to rebuild life together.